Allah mempercayakan saya untuk melayani Tuhan pada sore hari ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, semua gereja Tuhan di seluruh dunia hari ini sedang merayakan yang namanya Paskah. Kalau kita berbicara Paskah, tentunya saya sering bilang kepada jemaat di mana saya melayani, Paskah itu ada 5 K sebetulnya. K yang pertama itu bicara tentang kelahiran Yesus, yang biasa di seluruh dunia sedang merayakan yang namanya Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas and Happy New Year. K yang pertama kelahiran. Ada kaitan yang kedua yang namanya K yang kedua adalah kematian. Yang hari Jumat Minggu kemarin, beberapa hari yang lalu sudah kita sama-sama memperingati kematian Yesus yang sering dinamakan dengan Minggu-Minggu Sengsara, Jumat Agung, bagaimana Yesus detik-detik mengakhiri hayat hidupnya. Bagaimana dia menyampaikan kepada ke-12 rasul, kepada perempuan-perempuan yang ada di Galilea, tiba saatnya nanti anak manusia akan mengalami penderitaan, akan mengalami kesengsaraan. Detik-detik bagaimana dia menghabiskan hidupnya. Dia harus memikul salibnya, bawa ke Bukit Golgota, dalam bahasa Ibrani disebut tengkorak. Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Jatuh bangun, dia angkat salibnya. Itu K yang kedua, bicara tentang kelahiran. K yang ketiga, bicara tentang kebangkitan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebangkitan. Kebangkitan sering dinamakan dengan Paskah. Apa artinya Paskah? Paskah artinya kemenangan bagi gereja Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Paskah berbicara tentang kemenangan bagi gereja Tuhan. Dalam konteks perjanjian lama, Paskah itu sebetulnya ada beberapa poin. Yang pertama, Paskah itu berbicara tentang hari raya pondok daun. Yang kedua, Paskah itu berbicara roti tidak beragi. Paskah berikutnya, perjanjian lama menyatakan bahwa hari raya 7 minggu. Dalam ketiga hari Paskah ini disebutkan bagaimana mereka panen raya besar sehingga mereka mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, dalam konteks perjanjian lama juga Paskah berbicara tentang bagaimana umat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mesir itu berbicara tentang perbudakan, kerja paksa. Dan mereka waktu keluar dari tanah Mesir mereka mengucap syukur. Itu artinya Paskah. Tapi Paskah dalam rangkaian hari-hari ini bagi gereja Tuhan, saya dan saudara berbicara tentang gereja suatu kemenangan. Amin. Paskah artinya menyampaikan suatu berita kemenangan, sukacita yang besar. Nah, itu K yang ketiga. Nah, K yang keempat setelah kebangkitan ada kenaikan. Amin. Kenaikan. Dan K yang kelima, saudaraku, itu berbicara tentang kedatangannya. Nah, ada 5 K, saya ulangi lagi saudaraku, bicara tentang Paskah. Ada kaitan. K yang pertama bicara tentang kelahiran. 2000 lebih tahun yang lalu, Yesus Kristus anak Daud telah lahir. Biasa identik orang Indonesia bilang kalau tanggal 25, mari kita sedang menunggu namanya Natal dan Tahun Baru. Ya toh? Itu kelahiran. Nah, K yang kedua bicara tentang kematian. K yang ketiga bicara kebangkitan. K yang keempat tentang kenaikan Yesus. Dan K yang kelima ini saya ingin beritahukan kepada saudara. Seberapapun saudara yang hadir pada sore hari ini, seluruh umat Tuhan di dunia ini ada sekitar hampir 7,5 miliar lebih orang di dunia ini, termasuk Cina adalah penduduk terbesar di seluruh dunia. Amin. Ada sekitar 2 miliar warga Cina ini, saudaraku, seluruh dunia sedang menantikan tentang kedatangan Yesus. Yang kelima, saya beritahukan kepada saudara dari 4 Injil yang ada. Saya sering kalau baca firman supaya hafal seperti anak-anak sekolah minggu dulu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Nanti seterusnya saudara belajar sendiri. Amin. Nah, dari 4 Injil yang ada ini saudaraku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan tentang bagaimana riwayat kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, bahkan mencatat tentang kedatangannya. Amin. Jadi saya memberitahukan kepada saudara 4 Injil yang ada, 4 K yang ada. Saya ulangi, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan sudah digenapi. Katakan bersama saya, sudah digenapi. Sudah digenapi 4 K ini, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan sudah digenapi. Tapi ada satu yang belum digenapi. Namanya siapa? Kedatangannya. Belum ada orang di dunia dan tidak ada orang di dunia, pendeta siapapun dia, mau Benny Hinn, Reinhard Bonnke, tidak ada yang tahu bahwa Tuhan akan datang kali yang kedua. Amin. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas
bahwa kedatangan Yesus, sebelum kedatangan Yesus akan terjadi peperangan, gempa bumi, kelaparan, kemiskinan di mana-mana, dan itu sedang dan sementara terjadi. Ada amin? Berarti Tuhan bukan sudah dekat, so di abang pintu. Amin? Sudah di abang pintu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebangkitan. 3 poin saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh saya tahu saya diberi waktu berapa jam? Boleh sampai besok pagi? Haleluya. Oke, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tidak usah pakai layar, ada Alkitab. Sekarang kan Alkitab udah canggih tuh, semua sudah ada tape, ada macam-macam mereknya, sudah ada Alkitab. Alkitab media massa, tapi saya tetap manual. Hari ini buku di atas segala buku. Amin. Haleluya. Nah, Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 saya baca ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Yesus. Sudah dapat katakan amin? Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jemaat Tuhan. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu tetap ketakutan dan wajahnya seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia menolong kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari guru itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Maka kata Yesus kepada mereka, janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Sampai di sana Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Alkitab mencatat yang berbahagia adalah saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada sore hari ini tentang bagaimana seluruh gereja Tuhan di dunia ini sedang merayakan Paskah. Saya ulangi lagi, Paskah memberi pengertian adalah gereja suatu kemenangan. Suatu kemenangan bagi gereja tentang Paskah. Nah, perhatikan pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Itu segmen yang pertama. Poin saya yang pertama. Di situ dijelaskan sekali lagi. Setelah hari Sabat lewat. Hari Sabat lewat. Hari Sabat ini kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 2. Ayat 1, 2, dan 3. Sabat ini dalam konteks perjanjian lama ini sakral sekali. Yesus setelah dia menyelesaikan karya penciptaannya, dia berhenti pada hari yang ke-7. Itu namanya Sabat. Tidak ada aktivitas. Hari yang ke-7 itu Sabat. Nah, di sini diperhatikan saudaraku bahwa dikatakan pada ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat, dia lewat dulu itu hari Sabat, dan dia berkata menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu. Berarti di sini kata menyingsing fajar itu pagi-pagi sekali. Menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, saudaraku. Saya perhatikan saudaraku, Maria Magdalena, Maria ibunya Yakobus, Maria ibunya Yohana, dari semenjak di Galilea, pada waktu dia bersama dengan Yesus, dengan murid-muridnya, pada waktu itu perempuan-perempuan ini selalu mengikuti Yesus. Saya perhatikan kenapa tidak ada laki-laki. Kalau orang Manado bilang kenapa tidak ada tuama, cuma ada wewene. You know tuama dan wewene? Saudaraku, artinya saudaraku, kenapa cuma perempuan? Tidak ada laki-laki. Setelah saya renungkan dalam Alkitab, ternyata memang perempuan di dalam Yesaya pasal yang keempat, ayat 1 dan 2 dia berkata, 7 orang perempuan akan
akan memegang seorang laki-laki. Woi, luar biasa. 7 orang perempuan memegang laki. Ibu kakak lihat saya agak bingung. Bukan Yesaya pasal 4. Haleluya. Coba lihat Yesaya pasal 4. Tolong ibu kakak baca supaya tidak salah penyampaian saya. Yesaya pasal 4 ayat yang ke-1. Coba tolong baca. Boleh? Yesaya yang jelas bukan dalam Injil Matius. Bukan perjanjian baru, dan perjanjian lama. Yesaya pasal 4 ayat yang pertama. Dibilang apa di situ ibu kakak? Soalnya tadi ibu kakak tatap saya. Benar enggak? Coba lihat. Coba lihat. Yesaya pasal yang keempat ayat yang pertama. Pasal 4 ayat pertama. Coba baca. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu diletakkan kepada nama kami. Ambillah air yang ada pada kami. Benar? Amin. 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki. Ini sebetulnya berbicara tentang nubuatan 7 jemaat yang ada di Laodikia sebetulnya. Nah, kenapa perempuan-perempuan? Maria Magdalena, Maria itu Yohana, Maria ibunya Yakobus mengikuti terus Yesus. Di sini dikatakan pagi-pagi benar, pagi fajar mereka pergi ke kubur. Memang jumlah penduduk Indonesia 250 juta jiwa, dunia 7,5 miliar sekian. Paling banyak memang perempuan. Coba saudara lihat ke pasar, saya lihat paling banyak perempuan. Pergi di mall, supermarket, saya lihat banyak perempuan. Saya menginjil di Sri Kandi, saya lihat perempuan. Saya pergi di kos WBB, banyak perempuan. Saya pergi ke toko-toko, ke pasar-pasar. Saya ikut dengan saudara saya yang namanya Usi ini, saya panggil Ibu Alvin ini sepupu saya. Mamanya dan mama saya kakak adik, jadi sepupu anak saudara kita berdua. Jadi dia sudah bilang sama saya, adik melayani sungguh-sungguh, jangan macam-macam. Hong Kong cobaannya sangat wow. Saya lihat orang Indonesia kayak bintang film semua yang ada di Hong Kong. Luar biasa. Apalagi orang Hong Kong. Orang Cina bilang, silong ya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gembala. Walaupun sedikit-sedikit mengerti. Haleluya. Sedikit-sedikit translate di Pak Gembala. Nah, perhatikan pada poin yang pertama, segmen yang pertama saya baca kembali di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama dikatakan begini sekali lagi. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi kebiasaan perempuan-perempuan ini, Maria Magdalena, Maria ibu Yohana, Maria ibu Yakobus, setiap pagi mereka pergi ke kubur untuk membawa rempah-rempah. Dalam bahasa asli dibilang rempah-rempah itu artinya mereka memberikan wangi-wangian di kubur itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Perhatikan pada ayat yang kedua. Dikatakan pada ayat yang kedua begini, saudara. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Secara logika tidak mungkin perempuan-perempuan itu bisa menggulingkan batu yang besar. Kata Alkitab, batu yang sangat besar. Bukan batu yang kecil, batu yang sangat besar. Walaupun ada beberapa orang wanita di sini, saya tidak yakin kalau pada waktu itu saudara bisa menggulingkan batu. Coba kita lihat, betul nggak batu yang besar? Kata Alkitab, sangat besar, bukan kecil. Coba kita lihat. Amin. Walaupun Pak Gembala tidak tahu dalam roh, pasti mengaku. Amin. Coba kita lihat Markus pasal 16. Markus pasal 16. Markus pasal 16. Haleluya. Iya. Sahabat, saya melihat Markus atau Lukas, coba kita lihat Lukas. Lukas pasal 24. Ada di situ dikatakan batu yang sangat besar. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Iya.
Ada di situ ditulis tentang batu yang besar. Nanti saudara bisa cari dalam Lukas pasal 1 ayat 12 dan Markus 16 ayat 1 sampai 8. Di situ diceritakan tentang batu yang sangat besar. Tidak mungkin seorang perempuan dapat menggulingkannya. Iya. Saudara bisa akan lihat di sana. Nanti pulang rumah saudara bisa baca. Nah, saudara perhatikan di sini selanjutnya kembali lagi pada Matius pasal 28. Terjadi gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu untuk menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudaraku, malaikat diutus oleh Allah untuk duduk di atas batu, menggulingkan batu itu. Ini bicara tentang kebangkitan Yesus. Dikatakan saudaraku bahwa dua malaikat itu pakaian putih yang berkilauan, ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Amin. Bicara tentang pengurapan Tuhan. Malaikat ini diutus oleh Allah untuk datang ke kubur itu. Untuk datang ke kubur itu. Masih poin yang pertama. Saudara perhatikan pada ayat yang ketiga dalam Injil Matius pasal 28. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti seorang mati. Ayat 1 sampai 4 ini poin yang pertama, segmen yang pertama. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, kalau saudara lihat atau saudara pada waktu itu menjadi malaikat, ini contoh saja, tengah malam buta, di sini dikatakan seorang malaikat atau ada orang duduk di kubur jam 2:30 hampir siang dan dia sedang senyum-senyum lihat saudara. Saya mau tanya saudara, bagaimana reaksi saudara? Dia lari. Orang Manado bilang tumete. Pasti dia lari. 2:30 hampir siang ada orang duduk di atas batu. Pakaiannya putih bagaikan salju, mukanya senyum penuh dengan kemuliaan. Itulah malaikat. Tapi saya mau tanya kepada saudara, seandainya saudara pada waktu itu ada di tengah-tengah kubur, jalan hujan rintik-rintik, hari Kamis malam Kliwon, terus saudara ada seorang duduk di atas batu senyum-senyum seperti ini, terus panggil, halo Ibu Lina. Saya percaya saudara lari saudara. Lari 100 meter pun kalah dengan saudara. Amin. Tapi di sini dikatakan tuh ayat yang keempat. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Pucat melihat kemuliaan Tuhan. Dia takut, dia melihat ada malaikat Tuhan yang turun dari sorga, duduk di atas batu. Ini segmen yang pertama. Nah, yang kedua saudara perhatikan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Perhatikan ayat ke-5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Siapa itu perempuan itu? Maria Magdalena, Maria ibu Yohana, Maria ibu Yakobus. Malaikat itu berkata kepada perempuan, jangan kamu takut. Padahal pada waktu itu mereka takut toh. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Nah, Yesus tahu. Saudara perhatikan ayat yang kelima ini. Malaikat yang diutus Allah ini mengetahui bahwa perempuan-perempuan ini sedang mencari Yesus. Perempuan-perempuan ini secara manusia mereka berpikir, siapa yang pindahkan Yesus? Kebangkitan Yesus terjadi pro dan kontra. Para ahli-ahli teolog sedang memperbincangkan tentang kebangkitan Yesus. Ada yang bilang ini yang dibangkitkan, ada yang bilang cuma dipindahkan, ada yang bilang cuma manusia Yesus itu, tapi dia sempurna. Nah, saudara perhatikan baik di sini, saudara. Saudara perhatikan baik ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Wah, luar biasa. Berbicara jangan kamu takut, saudaraku. Di dalam Alkitab saya pelajari dari kitab Kejadian, Perjanjian Lama sampai dengan Maleakhi, Perjanjian Baru, Injil Matius sampai kitab Wahyu, ada 66 kitab, saudara. Yesus selalu berkata kepada gerejanya, saya dan saudara, jangan takut. Setiap hari dia berkata jangan takut. Ada 365 kali Yesus berkata dalam Alkitab jangan takut. 365 berarti saya hitung Januari sampai Desember 365 hari. Amin. 365 hari berarti setiap hari Tuhan berkata bagi saya dan saudara, jangan takut. Amin. Kalau saya tanya jemaat Tuhan di tempat ini, siapa yang takut? Ada yang takut? Boleh angkat tangan, baju ke depan kita foto bersama-sama. Amin. Haleluya. Jangan takut. Nah, malaikat
ini saudaraku, diutus Allah, dia bilang kepada perempuan-perempuan, jangan kamu takut, kami tahu. Malaikat dalam bahasa hari-hari bilang, kami tahu engkau sedang mencari Yesus yang mati itu. Dia bilang begitu. Perempuan-perempuan ini, Maria Magdalena, perempuan ibu Yohana, perempuan ibu Yakobus, ingat kembali apa yang disampaikan Yesus pada waktu di Galilea. Saya beritahukan kepada saudaraku, saudara perhatikan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, diceritakan bagaimana kehidupan riwayat Yesus di Galilea. Galilea merupakan historis bagi Yesus. Pada waktu dia tampil pelayanan yang pertama ada di Galilea, dia tampil yang pertama dan dia menyampaikan dengan suatu radikal, suara yang radikal, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan mujizat yang pertama yang dia sampaikan, saudaraku, dia buat itu perkawinan di Kana. Air menjadi anggur. Kalau anggur orang Manado bilang, oh mantap, ya minum. Di Hongkong saya berapa hari ini sudah 3 minggu dingin sekali. Waduh, sangat dingin. Tapi puji Tuhan, tadi malam saya dapat alat pemeras. Diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Saya cuma doa kepada Tuhan, tapi Tuhan memberkati dengan cara yang lain. Amin. Tuhan tahu saya tidak mampu dingin. Kulit-kulit seperti ini biasa dipanas. Datang di Hongkong sampai hari ini sudah 3 minggu dingin terus, minta ampun. Saya doa dengan bahasa roh. Sudah dengan gemetar. Orang Manado bilang totopore. Luar biasa. Amin. Ibu, saya berapa jam, Ibu? Tolong dikasih kode. Nanti kalau ada kasih kode bisa pulang besok nanti. Nah, sudah. Bergurau saja. Oke? Nah, ayat yang kelima, poin yang kedua, sekali lagi saya baca. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat yang keenam, masih poin yang kedua. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudaraku, Yesus pernah bilang kepada perempuan-perempuan di Galilea, satu saat ketika anak manusia akan diserahkan kepada orang yang berdosa, dia akan disiksa, disalibkan, mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Amin? Dia akan bangkit. Ada cerita anak sekolah minggu. Ada guru sekolah minggu di sini, boleh berdoa. Berdoa. Segala sesuatu, kata kita pengkhotbah pasal yang kedua ayat ke-11. Segala sesuatu indah pada waktu. Amin. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Orang Batak bilang, tidak berdoa, tidak ada berkat. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saudara perhatikan di sini, saudara, pada segmen yang kedua. Poin yang kedua, di sini dikatakan begini, saudara. Poin yang kedua. Sekali lagi, poin yang kedua dikatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, saudara. Perempuan-perempuan ini mendengar yang disampaikan oleh malaikat. Dia tidak ada di sini. Cuma perempuan-perempuan ini secara manusia tentunya khawatir, takut, dan bimbang. Karena mereka sangat mengasihi Yesus. Mereka hidup dengan Yesus 3,5 tahun. Melihat mujizat, makan minum pelayanan bersama Yesus. Makanya sudah dekat sekali. Dia takut Yesus kemana? Tapi malaikat bilang kepada perempuan, jangan takut, dia telah bangkit. Pada waktu malaikat sampaikan kepada perempuan-perempuan ini, mereka mengingat sekali lagi apa yang disampaikan Yesus pada waktu di Galilea. Sebelum dia disiksa, mati dan kayu salib. Wow, pernah Yesus berkata demikian, akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini dimulai, memorinya mulai. Wow, ini waktu Yesus yang sampaikan. Amin. Paulus pernah bilang begini kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaanmu. Amin. Kamu masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam keterikatan, punya masalah, tekanan, penderitaan. Kamu selalu mengalami kesedihan. Dengan kebangkitan Yesus, segala maut telah dikalahkan. Masalah, tekanan telah dilepaskan. Sakit penyakit telah disembuhkan. Amin. Semua manusia punya masalah. Dan inilah dinamika manusia. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah, walaupun dia gembala sidang. Saya yakin juga Bapak Gembala di tempat sini pasti punya masalah. Kalau tidak punya masalah, berarti kita sudah apa? Sudah merdeka. Sekali merdeka tak merdeka. Amin. Namanya hidup punya masalah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya masalah. Semuanya punya masalah. Tapi Daud pernah berkata dalam Mazmur pasal yang ke-60 ayat 14.
bersama dengan Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar luar biasa. Amin. Ini poin yang kedua. Sekali lagi, malaikat bilang kepada perempuan, jangan kamu takut, dia telah bangkit. Apa yang terjadi? Baca selanjutnya, saudara. Jangan lihat saya, lihat kita. Amin. Amin. Ayat yang ke-7 di situ dikatakan, saudara, masih poin yang kedua. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Yesus mengulangi kembali. Dia mereplai kembali apa yang dia sampaikan kepada murid-muridnya, apa yang dia sampaikan kepada perempuan-perempuan yang ada. Perhatikan pada ayat yang ke-7 pada segmen yang kedua, poin yang kedua. Sekali lagi saya baca, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Galilea, saudaraku, merupakan suatu historis sejarah bagi Yesus. Galilea ini luar biasa. Yesus tidak pernah akan lupa. Tampil pertama dia pelayanan di Galilea. Dia mengajar murid-muridnya yang ada di Galilea. Dia melakukan mujizat paling banyak ada di Galilea. Dia panggil murid-muridnya ke-12 rasul, mulai dari namanya Petrus sebagai penjala manusia, sebagai penjala ikan. Latar belakang Petrus tidak sekolah, saudara. Tapi Alkitab mencatat Petrus dalam Kisah Rasul pasal 2, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Haleluya. Amin. Bahkan jubahnya Petrus waktu berjalan, saudaraku, yang sakit, lumpuh, terikat segala macam, sembuh cuma jubahnya saja, kata Alkitab. Ada amin? Bukan berarti tidak bisa sekolah, enggak, saudara, perlu sekolah. Saya pun mengecap sekolah hampir 5 tahun. Tapi bukan itu satu-satunya. Tuhan melihat ini. Apa? Hati. Ada amin? Mungkin saudara tetap saya, Pak Pendeta, saya tidak tahu berdoa. Pak Pendeta, saya tidak tahu berkhotbah. Masing-masing kita diberikan talenta dan karunia berbeda. Amin? Kalau semua mau jadi pendeta, siapa jadi jemaat? Ada amin? Kalau semua mau suka jadi bapak gembala di sini, siapa yang jadi jemaat? Tidak ada. Ini masing-masing kita saling dilengkapi. Ada yang jadi worship leader, ada yang jadi singers, ada yang jadi pendoa syafaat, ada yang jadi usher, counselor. Amin. Penerima tamu. Saya menggembalakan jemaat di Indonesia kurang lebih 10 tahun. Saya kalau cari orang-orang yang usher dan counselor, saya cari orang-orang yang muda senyum. Ya, kalau usher dan counselor cari orang muda senyum. Kalau muka marah-marah, aduh. Sampai baru mulai lift, turun kok. Jemaat lari. Tapi kalau murah senyum dari jauh, hello. Luar biasa. Amin. Saya pun masuk dari pertama di sini, saya lihat ibu gembala senyumnya, wah, luar biasa. Mencamah setiap jemaat Tuhan. Kakak juga kepimpin. Biar musiknya sedikit lari, nggak apa-apa. Amin. Tetap enjoy. On fire, jangan melayani Tuhan. Amin. Luar biasa. Nah, tapi kalau saya kasih kolektan, yang menjalan kolektan, saya kasih orang yang muka memang marah. Iya, waktu menjalan kolektan, kasih. Haleluya. Amin. Dia mau kasih barangkali $10 jadi $50. Amin. Amin. Nah, ini bergurau saja sekarang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Nah, kembali lagi dalam konteks Alkitab pada poin yang kedua. Saya hari ini hanya bicara tentang 3 poin. Nanti kapan-kapan kalau Tuhan kehendaki, saya akan tetap melayani. Amin. Nah, ayat yang ke-7 pada poin yang kedua, sekali lagi saya baca. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Yesus Kristus Tuhan. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudaraku, malaikat bilang begini, melalui malaikat Tuhan berbicara kepada malaikat, bilang kepada perempuan-perempuan, pergilah kamu ke Galilea. Sampaikanlah kepada teman-teman pelayanan, pada perempuan yang lain, pada murid-murid Yesus, depan banyak orang. Sementara dalam perjalanan, perhatikan ayat selanjutnya. Ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita. Saudara perhatikan baik ayat 8 ini. Mereka segera pergi dari kubur itu dan takut dan dengan sukacita yang besar.
dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Saudara garis bawahi, takut, tapi apa kata selanjutnya di situ? Ayat yang 8 bilang takut dan sukacita. Bagaimana saudara bisa mengekspresikan yang takut dan bersukacita? Boleh ibu kakak ekspresikan di muka sini rasa takut tapi sukacita. Bagaimana kira-kira ibu orang, ibu gembala? Takut dan bersukacita. Artinya begini, murid perempuan ini dia takut, tapi rasa takut itu ada satu sukacita yang besar. Kenapa dia merasakan sukacita yang besar? Karena dia percaya apa yang disampaikan Yesus di Galilea itu nyata, itu bukti bahwa Yesus pada hari ketika dia bangkit, sukacita yang besar. Makanya malaikat bilang kepada perempuan, pergi ke Galilea, beritahukan pada orang Manado bilang kira-kira begitu. Sampaikan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Amin. 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 Puji Tuhan. Nah, ayat ke-9 segmen saya yang terakhir. Dia berkata begini. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Waktu mereka dalam perjalanan perempuan-perempuan ini, kata Alkitab ayat ke-9, segmen yang ketiga yang terakhir, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan siapa situ? Dengan mereka dan berkata apa? Salam bagimu, shalom, salam sejahtera. Yesus berjumpa dengan perempuan-perempuan. Pada waktu mereka rasa takut tetapi ada sukacita. Waktu dalam perjalanan mau menyampaikan berita sukacita, berita kabar keselamatan kepada muridnya, kepada rasul-rasul, kepada perempuan-perempuan, kepada banyak orang. Sementara perjalanan perempuan-perempuan itu, katakanlah di sini ada ibu gembala, ibu kakak, ibu Rina, Usi, saudara saya, dan ibu dua yang saya tidak tahu namanya. Dalam perjalanan kira-kira seperti itu ya. Sementara dalam perjalanan akhirnya saya contoh seperti Yesus. Hei, apa kabar? Seperti itu. Shalom, salam sejahtera. Yeho. Amin. Amin. Seperti itu saudara. Apa yang terjadi? Salam, kata Alkitab ayat ke-9. Salam bagimu. Shalom, salam sejahtera. Di sini dikatakan tuh pada ayat ke-9 poin yang ketiga. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, oh doa saya sampai hari ini, kalau Yesus berjumpa dengan saya, betapa senangnya, betapa sukacitanya. Siapa tidak mau berjumpa dengan Yesus? Bertemu muka dengan muka. Terus apa lagunya? Bertemu muka dengan muka dan seterusnya. Luar biasa. Berjumpa dengan mereka, kata Alkitab. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka perempuan dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya, saudara. Pada waktu mereka berjumpa dengan Yesus, perempuan-perempuan ini memeluk dan menyembah Yesus. Makna daripada kebangkitan Yesus, saudara, hanya satu. Yesus telah mati dan bangkit. Dia tidak berdosa, menjadi berdosa oleh karena dosa saya dan saudara. Amin. Yohanes pasal 3:16 dia berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap saudara dan saya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekal itu berbicara hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Ada amin? Dia sayang begitu besar. Yesus tidak pernah bilang begini, karena begitu besar kasih Allah untuk orang-orang Kristen. Tidak ada. Amin. Kalau cuma untuk orang Kristen, berapa persen orang Kristen yang ada di Hongkong? Iya kan? Dari penduduk yang besar seperti ini. Kota internasional Hongkong. Luar biasa. Waktu saya tiba di Hongkong, saya kaget, saya pikir saya masih ada di Tomohon. Saya pikir saya masih ada di Manado. Luar biasa. Tidak terpikir. Saya pernah saksi di gereja 611. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, timbul dalam hati, dengar oleh telinga, Tuhan berikan bagi mereka yang sungguh mengasihi. Andalkan Tuhan. Jangan khawatir dengan ibadah Indonesia yang hanya 2-3 orang seperti ini. Kalau kita banyak doa, puasa, minta kepada Tuhan, jiwa Tuhan yang punya. Amin. Amin. Saya doa sebentar, pemain musik Indonesia pasti akan ada. Amin. Amin. Kata profetik, ke depan gereja ini akan berkembang. Amin. Yang penting ada satu pemulihan yang besar-besar terjadi tempat ini. Dengan kebangkitan Yesus, segala maut telah dilepaskan, telah disembuhkan yang sakit, yang terikat telah dilepaskan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 3 poin yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya tidak pandang berapa orang yang hadir. Gaya khotbah saya seperti ini. Amin. Yesus memberkati saudara. Selamat Paskah. Amin. Amin.
Bagi berdiri, pemain musik satu saja, kalau bisa yang bergitar, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini. Kebangkitan Yesus memberikan satu kemenangan bagi kami semua ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba bersyukur kemuliaan, pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan. Kami kembalikan kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih materaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya